Selamat pagi, sahabat Nusantara. Kali ini saya eh, telah kedatangan dua tamu, yaitu dari Bandung. Eh, kita berbicara dari dua sisi yang berbeda, karena di dalam acara Ngopi Sersan kita berpihak ke mana saja. Pokoknya ngobrol sambil santai. Saya temui dulu Kang Dede. Selamat pagi Kang Dede. Selamat pagi Bang Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Radio Waalaikumsalam. Nusantara. Selamat pagi, ada Kang Jaka di seberang sana. Selamat pagi Kang Jaka. Selamat pagi Bang Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan pendengar Nusantara semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurang suatu apapun, seperti bagaimana Kang Dede dan Kang Jaka di rumah ini masing-masing lagi pada seger. Sudah pada sarapan ini dua-duanya. Soalnya kita Sudahlah jelas. Nah, iya. Sudah pada ngopi di sini. Iya, ngopi sarapan pagi. Ini acaranya kan Ngopi Sersan, ngobrol pagi serius dan santai. Saya mau menuju ke Kang Dede dulu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Kang Jaka. Selama ini Kang Dede kegiatan sehari-hari apa aja Kang Dede untuk ya selain pekerjaan gitu. Karena kita kan hidup ini harus ada variannya, terus harus mengalir, jadi jangan stres gitu loh Kang De. Coba Kang De, sehari-hari yang pekerjaan rutin sehari-hari sekarang apa aja selain pekerjaan ini? Saya belum menuju ke pekerjaan. Kira-kira apa coba? Oke, terima kasih atas waktunya buat Bang Pratama. Untuk rutinitas saya sehari-hari dari baru bangun itu saya ke pasar belanja biasa. Wah, hebat ya. Yang jadi istrinya Kang Dede itu, yang punya suami Kang Dede itu berbangga juga ya, bisa belanja ke pasar. Terus kalau ya kebetulan sekarang lagi libur nih, nggak belanja. Oh. Emang punya warung apa gimana? Harus belanja gitu? Enggak, maksudnya untuk ya harus belanja untuk makanan sehari-hari. Oh, kebutuhan rumah tangga gitu ya. Kalau ke Kang Jaka pagi-pagi ngapain aja Kang Jaka selain mendengarkan Radio Nusantara, acara Kopi Sersan yang dipandu oleh langsung Bang Pratama dari Purwakarta nih. Waduh, kayaknya gimana gitu ya. Silakan Kang Jaka. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau saya sendiri sih tidak ada rutinitas yang spesial ya, kecuali santai-santai dan membantu beres-beres di rumah, membantu istri. Gegeroh ya. Seperti itu. Seperti ini lah gitu. Ya nggak apa-apa, bukan berarti laki-laki itu turun derajat apabila turun ke dapur gegeroh ngepel. Saya juga dulu begitu dulu tapi ya. Baik, terima kasih Kang Jaka ke Dede. Lalu kan saya dengar Kang Jaka ini lagi mengalami sakit ya, dalam perawatan, maksudnya perawatan rumah dan perawatan melanjutkan hidup lah, boleh dibilang begitu ya. Terus sakit yang diderita kira-kira apa Kang Jaka? Boleh berbagi buat teman-teman supaya sahabat Nusantara juga yang kebetulan punya penyakit yang sama bisa ada preventif atau gimana gitulah. Coba Kang Jaka. Baik, terima kasih. Ya, saya kebetulan punya penyakit komplikasi ya, seperti itulah. Ada gula, ada, dan juga saya punya penyakit juga batu empedu yang harusnya dioperasi sih, cuman karena terkendala biaya dan berbagai hal lah seperti itu. Jadi sekarang ini saya masih menjalani pengobatan khususnya gula dan atau diabetes dan batu empedu seperti itu, Pi. Itu alternatif apa gimana itu?
Sementara ini masih eh, apa namanya, berobat di dokter lah, atau obat-obat seperti herbal atau jamu seperti itu. Oh, berarti punya dokter spesial dong ya. Jadi misalnya dokter umum tapi spesial gitu. Jadi untuk Tidak, Pi. Saya berobat masih bolak-balik ke rumah sakit. Tidak. Jadi saya menanyakan penyakit itu bukan apa namanya, bukan kita mengumbar-umbar ya orang yang sakit, bukan, tapi supaya ada refleksi untuk teman-teman. Barangkali sahabat Nusantara ada juga yang sakit begitu. Nah, itu sebelum terjadi sesuatu, nah itu kita bisa mencegah. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau udah seperti Kang Jaka ini, tentu pengobatannya sangat mahal, apalagi operasi gitu tuh ya. Nah, Kang Jaka, operasi itu kan bisa ditempuh dengan BPJS. Apa sempat nggak kesentuh BPJS coba Kang Jaka? Alhamdulillah saya ada ya, bisa lah melalui BPJS. Cuman masalahnya kan ada batu antarujukan. Saya mengidap penyakit diabetes. Nah itu yang menjadi masalah itu Bang Pratama. Yang jadi masalahnya diabetesnya itu tinggi, sudah mencapai lebih dari 500. Jadi susah untuk Wah. Oke, iya ya. Jadi sahabat Nusantara hendaknya bisa menjaga pola makan, juga pola hidup. Memang kita kalau sudah berumur 50 ke atas ya, 50, mulai 45, 50 itu harus menjaga segalanya. Jadi oke Kang Jaka, sebentar ya, kita lari dulu ke Kang Dede nih. Nanti dia takut ngantuk kalau nggak ditegur pagi-pagi, soalnya dia belum tidur ini kalau pagi-pagi. Kang Dede, kalau Kang Dede sehat ya Kang Dede ya? Ada penyakitnya nggak Kang Dede? Sehat Bang Pratama, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lalu pekerjaan yang sedang ditekuni sekarang apa Kang Dede? Untuk saat ini pekerjaan saya jual jasa pijat. Oh, buka klinik pijat apa panti pijat? Betul, kalau dulu namanya panti pijat, karena sekarang sama pihak kalau dulu namanya YGPPT, tapi sekarang sudah berubah, jadi dia rubah namanya klinik pijat gitu. Oh. Namanya klinik pijat Prima Jaya. Oh, Prima Jaya. Oh, terus dampak dari COVID kemarin itu pengaruh besar sekali nggak Kang Dede itu untuk klinik pijat? Kalau untuk untuk tamu-tamunya ya berpengaruh besar. Tapi karena di sini didukung oleh sekeliling saya kan ada pengurus ya, jadi nggak sempat ditutup, tetap buka. Jadi semuanya mendukung ya itu Kang Dede ya. Jadi Pak RT, terus lingkungan juga Pak RW termasuk gitu ya. Jadi nggak ada penutupan di saat COVID. Nah, oh bagus ya. Tapi untuk pasien gimana itu? Untuk pasien menurun drastis, tapi yang jelas ngalir terus walaupun berkurang jauh gitu. Oh iya. Kang Jaka, sekarang kerjaan sehari-hari apa itu Kang Jaka? Kalau bisa dipaparkan di sini. Baik, kalau pekerjaan sehari-hari saya, kalau ada yang memanggil saya mijit, tapi kalau tidak ada ya saya jujur aja turun ke jalan, ya istilah besarnya ngamen lah seperti itu. Oh, saya kira turun ke jalan tuh nyapu. Iya, jadi sebetulnya sih nggak menjadi masalah ya. Boleh dibilang pengamen asal kita betul-betul jual suara. Untuk pengamen ini banyak problem itu Kang Jaka. Jadi karena yang awas itu, yang non tunanetra, kadang suka ngamen, tapi dia tunggu di rumah. Setiap rumah satu-satu ditungguin gitu, di rumah satu-satu itu. Dia punya bisa kan melotot kalau nggak dikasih, cemberut gitu kan. Jadi, nah untuk yang tunanetra ini
kalau orang Sunda bilang tuh disakompet daunkeun, kalau orang Jawa itu bilang dikepiak uyah, jadi disamaratakan antara pengamen yang non tunet dengan yang tunet. Jadi kadang-kadang kita suka menerima perlakuan yang kurang bersahaja untuk tunanetra gitu ya, ditangkep ya dibawa gitu. Kang Jaka gimana itu pengalaman di jalan coba? Kalau teman-teman saya dengar kabar tuh ada yang suka ditangkap Satpol PP gitu ya, karena dibilangnya mengganggu ketertiban kan gitu ya. Itu nanti jadi apa? Jadi lingkaran setan kalau kita bicara ke sana, karena pemerintah itu hanya bisa nangkep dan tidak bisa memberikan solusi. Nah itu jadi pernah nggak itu Kang Jaka itu mengalami yang seperti teman-teman yang rasakan itu, yang teman-teman tunanetra yang ngamen karena ya itu tadi disakompet daunkeun itu, digebiak uyah, disamaratakan antara kita dengan yang awas, tidak memandang bagaimana dan bagaimana gitu. Taunya mereka kan tugas, saya tugas nih Pak gitu ya, saya juga tugas nih kasih makan anak bini kan gitu. Coba Kang Jaka, pengalaman di jalan lah, apapun itu, sukanya, susahnya, senangnya. Coba Kang Jaka. Iya, suka duka lah yang namanya hidup di jalan ya. Apalagi saya kan kemana-mana, ke pasar, kemana, sering kadang-kadang serempet mobil atau keinjak ban mobil atau ke serempet motor juga sering. Terus pengalaman ketemu juga dengan Satpol PP juga saya sering diusir-usir suruh pulang. Nah, cuman saya agak melawan karena saya kan ini cari nafkah. Ya pokoknya ya seperti itulah, saya disuruh pulang ya, tapi saya tidak menurut, paling pindah lokasi aja. Seperti itu Bang Pratama. Iya, palingan gitu ya. Kita harus pindah lokasi aja lah. Kalau soalnya kita melawan juga kita serba salah ya. Dia juga tugas, kita juga tugas gitu. Nah, coba sekarang ke Kang Dede nih. Kang Dede katanya juga suka turun ke jalan juga, Kang Dede. Apa itu berita hoaks apa enggak tuh Kang Dede? Coba dibuka mikrofonnya Kang Dede. Iya betul. Sekarang setiap hari Minggu saya turun ke jalan ngamen karena cari cari uang lebih gitu. Nah berarti bukan hoaks beritanya ya. Kang Dede suka turun ke jalan. Nah ini untuk sahabat Nusantara. Bukan hoaks tapi benar. Iya, untuk sahabat Nusantara ini tadi mungkin ada yang aneh kedengarannya ya, ada yang manggil Apih. Saya kalau di darat biasanya dipanggil Apih nggak apa-apa ya. Jadi jangan aneh bahwa Apih itu bukan nama saya tapi Bapak Apih itu orang Sunda nyebutnya. Ya begitu ya. Jadi perlu saya tandaskan bahwasannya kita itu ngamen itu jangan sekali-kali menganggap bahwa pengamen itu rendah sekali gitu, enggak. Justru kalau saya karena saya sebagai tunanetra juga ya, tapi juga bukan karena itu, tapi pengamen itu kita masih ada harkatnya menjual suara, menjual tenaga gitu ya. Dan kita ngamen itu kan bawa tip berat, misalnya yang bawa tip, yang bawa gitar ya bawa gitar gitu. Tapi kita tidak seperti yang non tunet itu ngamennya itu tiap rumah ditunggu gitu ya. Kita lewat biasanya gitu. Kalau di pasar juga kayaknya gitu ya. Kalau yang awas itu kan ditunggu per lapak gitu ya, satu gitu. Kalau Kang Jaka, Kang Dede itu saya yakin cuma jalan kayak saya gitu ya. Suka jalan gitu aja ya. Terus Kang Dede untuk suka dukanya kerja di klinik pijat itu apa Kang Dede? Suka dukanya? Dukanya dulu ya Bang Pratama ya. Ya boleh. Kalau untuk dukanya tuh saya sering kejadian setelah selesai dipijit dia nggak bayar. Oh ada juga ya? Itu ada banyak. Oh banyak ya. Nauzubillah min dzalik. Alasannya itu pertama ada yang bilang ntar ya saya tuker dulu receh ke depan gitu. Nggak diantisipasi aja nih, saya ada receh nih misalnya gitu. Kalau cuma receh mah dari 300.000 juga ada. Nah gitu kita buat gos aja itu. Nggak bisa begitu Kang Dede.
Saya nggak ada kepikiran ke situ, nggak ada, karena Oh. saya nggak megang uangnya, takutnya dia dibolehkan gitu. Ya, buat teman-teman saya berdua nih yang di belakang, saya suka sering menyaksikan bahwa klinik pijat atau panti pijat apapun lah itu, apa balai pengobatan yang tunanetra itu sering ada pasien yang datang eh, lalu pulang bawa handphone dua, nah gitu tuh ya. Sering itu yang kita saksikan itu, pulang-pulang bawa handphone gitu ya, bayar 100.000 bawa handphone dua nggak rugi lah. Cerita sedikit nih, Iya coba Kang Bang Dek. Pratama. Ada seorang perempuan, dia aslinya dari Garut. Nah, terus mau dipijit, biasa dipijit sama istri saya. Nah, setelah itu dia nginep kan, karena kemalaman. Alasannya elopnya sudah nggak ada tuh. Tiba-tiba pas saya tidur, Elop itu mobil. elop itu mobil, ya mau ke Garut. Oh. Nah, dengan alasan elop nggak ada, berarti otomatis dia numpang tidur kan di saya tuh. Iya. Nah, tiba-tiba uang yang di dompet saya 500.000 hilang. Oh, nauzubillah min dzalik. Tapi sampai sejak hilang itu sudah tergantikan Kang Dek, berapa kali lipat gitu. Ada nggak? Sudah tergantikan dari yang lain. Iya, alhamdulillah ya Kang Dek. Ya. Kalau Kang Jaka punya nggak itu cerita-cerita sedikit buat sahabat Nusantara yang ya begitulah, coba Kang Jaka. Karena kalau saya kan tidak buka tempat pijit, hanya menerima panggilan saja. Ya paling paling cerita-cerita atau pengalaman dari teman-teman aja. Tidak ada, paling ada kadang-kadang ada yang masuk rumah kalau lagi di rumah nih ya, tanpa ngomong, tanpa apa, gitu aja. Saya emang nggak ada cerita lain kayaknya. Soalnya kalau yang di jalan, Bang. kalau yang di jalan gini Kang Jaka, itu tuh biasanya yang di jalan ya. Iya, kalau yang di jalan itu biasanya suka tuker uang, tuker 2.000-an ya, itu. Ini duitnya 100.000, nggak tahu 20.000. Itu sering kejadian dulu saya waktu di jalan itu sering kejadian itu. Teman-teman juga sering kena. Kalau itu saya sering juga ya, Peter ya, ini saya ngasih, gitu. Tapi ngambil pulangannya dari kembalian. Ini katanya. Iya, ngambil sendiri, saya juga nggak tahu diambil berapa. Yang jelas tiba-tiba uang saya udah nggak ada, udah tinggal sedikit diolekan di kantong. Makanya kalau saya antisipasi, sebetulnya kita harus antisipasi nggak ada kembalian, mending nggak usah ngasih lah kalau minta kembalian. Gitu kalau saya ya. Enggak, soalnya dia ngambil sendiri. Iya, apalagi Bang Terabak. Ngambil sendiri, iya, tanpa di ini. Dia bilang pun kita tidak ada juga, dia masa nggak ada, ini ada, langsung dia ngambil. Nah itu saya nggak bisa gimana, kan namanya nggak lihat. Mau dikejar-kejar gimana gitu. Oke, nah itu cerita suka duka dari Kang Jaka yang di jalan dan Kang Dede yang di klinik pijat. Nah, untuk Kang Dede, statement terakhir, coba ada nggak pesan-pesan buat sahabat Nusantara yang spesifik aja ya? Coba Kang Dede. Buat para pendengar Radio Nusantara khususnya dan umumnya buat semua ya. Tapi saya pesankan buat penjual jasa pijat seperti saya ini, tolonglah berhati-hati sekali, karena sekarang banyak juga yang orang-orang alasannya dari saudara, dari mana gitu, dia minta uang. Nah, berhati-hatilah. Nah, itu yang saya harus di garis bawahi begitu. Terima kasih. Nah, terus untuk yang mau datang, kalau yang pegel-pegel, baik yang non tunanetra, baik yang non tunanetra atau yang tunanetra, bisa kan datang ke panti ya Kang Dede. Mulai buka jam berapa itu? Mulai buka jam 8 pagi karena sudah beres semua. Tanggal merah tutup nggak? Nggak ada tutup di sini. Oh, nggak ada tutup. Tutupnya bebas liburnya. Oke, buat Kang Jaka, statement terakhir coba apa Kang Jaka? Pesan saya untuk para pendengar Radio Nusantara juga
Terus buat saya, umumnya buat semuanya. Ya, apa yang harus diucapkan saya? Ya pokoknya hati-hatilah dengan penipuan dan modus, segala macam modus. Soalnya di jalan juga rawanan di jalan sama di klinik pijat apa mungkin hampir Betul sama. sekali, dan lebih dekat lagi dengan celakanya gitu kan. Iya. Kalau saya menghadapi preman itu justru saya kawani preman itu, ajak ngopi, ajak ngerokok bareng. Jadi dia juga segan sama kita, bukan takut ya. Kalau takut itu saya lebih senang segan daripada takut. Kalau takut itu kan kalau ada kita baru takut. Gitu. Jadi jadi kalau di religinya bilang hablum minannasnya, jadi lebih kita tekankan gitu, lebih kita intenskan gitu hablum minannasnya gitu kan. Jadi itulah pesan-pesan dari Kang Jaka. Saya rasa kalau ada pertanyaan saya bisa lewat, teman-teman bisa lewat VN ya, sahabat Nusantara, bisa melalui saya, nanti saya sampaikan dan Kang Jaka sama Kang Dede bisa ngejawab. Ya, bisa begitu? Setuju? Setuju. Iya gitu ya. Iya, setuju. Oke. Terima kasih Kang Dede dan Kang Jaka, maaf sudah menyita waktunya untuk Radio Nusantara. Ini milik tunanetra ya Kang Dede, Kang Jaka. Punya Oh iya, siap. punya 5 man ini, ada ada Ade Komarudin, ada Jondai, ada Misbah, juga ada Jondai gitu ya. Ada juga Asep Solihina itu. Jadi ini dari tunanetra untuk semuanya, untuk umum, satu untuk semua. Gitu. Sekali lagi saya atas nama kru Nusantara terima kasih dan mohon maaf apabila sudah menyita waktu Kang Dede dan Kang Jaka untuk sedikit berwawancara dengan Radio Nusantara dengan acara Pagi Sersan, Ngopi Sersan. Ya, terima kasih ya Kang Dede. Iya, sama-sama, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.